Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kajian kita akan sama-sama mempelajari beberapa faidah yang bisa kita dapatkan dari surah yang pertama dari Al-Quran. Ya, setelah kemarin alhamdulillah kita sudah mempelajari juga sedikit faidah dari ayat yang terakhir ya, surah Al-Fatihah, di mana pada kesempatan kali itu kita menyatakan bahwa satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahkan itulah yang merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat berupa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Dan karena itu pula maka kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengulang-ulang permintaan kita itu melalui ayat yang selalu kita baca dalam setiap rakaat dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini masih dalam pembahasan surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Allahumma amin. Surah ini, ikhwah dan akhwat sekalian, dimulai dengan basmalah. Di antara tuntunan yang dimuat dari hal tersebut, bahwa kita hendaknya memulai segenap aktivitas kita dengan membaca basmalah. Sebagaimana surah pertama ini Allah Subhanahu wa taala mulai dengan basmalah. Basmalah itu sendiri, ikhwah dan akhwat sekalian, hakikatnya mengandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, agar Ia berkenan memberikan pertolongannya kepada kita semua, kepada hamba dalam aktivitas yang mereka lakukan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman,
lagi Maha Rahim. Saya memohon keberkahan, saya memohon taufik kepadanya dalam melakukan aktivitas saya ini. Misalnya membaca Al-Quran, maka ketika membaca Al-Quran saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, agar Ia memberikan taufiknya kepadaku ketika membaca Al-Quran ini. Atau misalnya ketika membaca buku apa saja, buku pelajaran dan seterusnya. Atau ketika melakukan aktivitas, selain itu aktivitas apa saja. Karena sebagaimana yang kita pahami bahwasanya apapun aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim itu bisa saja menjadi sebuah ibadah, bisa saja menjadi sebuah aktivitas yang kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah kepadanya, sesederhana apapun aktivitas tersebut, termasuk makan misalnya atau minum. Ketika kita memulai aktivitas kita itu makan atau minum dengan niat, tentunya dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memulainya dengan bismillah, dengan mengucapkan bismillah, maka itu berarti permohonan kepada kita, agar permohonan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita ketika kita melakukan aktivitas tersebut, dari setiap bulir yang kita masukkan ke dalam perut kita. Jadi sekali lagi bahwa basmalah itu sebenarnya hakikatnya adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia diberikan taufik dalam melakukan aktivitas tersebut, dalam melakukan aktivitas yang dia lakukan pada saat itu. Termasuk di dalamnya membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua agar senantiasa bersyukur kepadanya, yaitu dengan senantiasa membasahi lisan kita dengan ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita menyatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena Dia adalah Tuhannya semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia adalah zat yang maha luas rahmatnya, lagi maha membagikannya kepada seluruh makhluk, khususnya kepada orang-orang beriman kelak pada hari akhirat. Mengapa kita kemudian menyatakan bahwa segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala? Karena Dia adalah zat yang maha memiliki dan maha menguasai hari pembalasan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Jadi Rabbil alamin itu adalah maha berkuasa, maha berkehendak, maha mengatur, maha menciptakan seluruh makhluknya, maha memberikan rezeki dan seterusnya. Rabbil alamin, arrahmanirrahim. Ar-Rahman, zat yang maha luas rahmat dan karunia-Nya. Ar-Rahim, zat yang membagikan rahmat tersebut, zat yang membagikan rahmat tersebut kepada seluruh hambanya, khususnya kepada orang-orang beriman kelak di hari akhir. Maliki yaumiddin, dalam qiraat yang lain maliki yaumiddin, artinya zat yang maha memiliki dan maha menguasai hari pembalasan. Nah, setelah menyadari akan keberhakan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala pujian, maka sungguh sangat wajarlah
kalau kemudian seluruh kita, seluruh hamba mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Tidak ada sembahan yang benar selain Dia semata. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang paripurna tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang hamba tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan keberhakannya sebagai satu-satunya pemilik pujian yang benar, maka konsekuensi dari itu kita sebagai makhluknya wajib kemudian menyadari hal tersebut, menyadari kedudukan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian wajib menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mana Dia adalah Rabbnya semesta alam. Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia adalah Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Ya. Namun untuk menjadi seorang hamba yang paripurna, ya, maka kita tidak akan mungkin mewujudkan itu pada diri kita kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan di dalam ibadah, di dalam melaksanakan aktivitas ibadah yang kami lakukan. Nah, untuk menjadi hamba yang paripurna, ya, tadi telah kita sebutkan, kita tidak akan mungkin melakukan itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu dari bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua, ya, ke jalan yang lurus, ya. Menuntun kita semua kepada jalan yang lurus. Dan oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala kembali menuntun kita untuk berdoa kepadanya, memohon agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita petunjuk ke jalan yang lurus tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus dan kokohkanlah kami di jalan tersebut hingga Engkau menjemput kami untuk berjumpa denganmu kelak di hari akhirat. Ya. Jadi inilah pertolongan, ya, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan berupa ditunjuki jalan yang lurus. Pertolongan agar tetap istiqomah di jalan tersebut dan pertolongan agar kemudian kita dijauhkan dari jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka itu? Orang-orang yang memiliki ilmu tetapi mereka tidak mau beramal dengan ilmu tersebut. Mereka enggan, mereka sombong untuk beramal dengan ilmu yang mereka miliki tersebut. Sebagaimana kita pun dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa kepadanya agar kita dijauhkan dari jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang beramal tanpa landasan ilmu yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, saya bermohon taufik kepadanya dalam membaca dan mempelajari surah Al-Fatihah ini.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Dia adalah Rabb-Nya semesta alam, pencipta, pemilik, pengatur, dan yang semisal dengan itu. Ya, bagi alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, karena Dia adalah merupakan zat yang maha luas karunia-Nya, maha luas nikmat-Nya, dan maha membagikan karunia dan nikmat tersebut kepada seluruh hamba-Nya, terkhusus bagi orang-orang beriman di antara mereka. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, yang maha memiliki dan maha merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu hanya kepadamu kami menyembah, tetapi kami tidak akan mampu menyembahmu secara sempurna, melainkan dengan pertolonganmu. Karena itu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Di antara pertolongan yang paling besar, yang sekali lagi merupakan pertolongan terbesar bagi kami sebagai seorang hamba, adalah ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, agar kemudian kami bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan keberadaan kami di muka bumi ini, tujuan Engkau menciptakan kami di muka bumi ini. Ihdinas siratal mustaqim, maka berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, nikmat berupa ilmu yang benar, kemudian nikmat berupa taufik, ya, ketergerakan hati untuk mengamalkan ilmu tersebut dan kekuatan untuk mengamalkannya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu tetapi sombong dan enggan untuk mengamalkan ilmu yang mereka miliki itu. Waladhdallin, dan bukan juga jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang beramal tanpa landasan ilmu yang benar. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi doa-doa kita, apa yang kita ucapkan dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan itu semua. Hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.